Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sekian bulan kita tidak ada review. Bukan berarti nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan. Saking banyak kerjanya. Saking banyak reviewnya. Uyang mana dulu yang mau direview gitu ya? Iya, karena di luar perkiraan semua nih. Lagi namanya restorasi ya pasti. Iya. Adalah yang ternyata A ternyata bisa sampai F, Z ya begitu. Ya udahlah, hadepin aja kan, yang penting progres tetap. Ya, insya Allah masih berjalan. Karena ada kemarin ada Jepangan, Honda Nova, ya. Terus ada lagi Honda Vario. Nah itu kayak gitu-gitu kita nggak bisa review karena memang sifat pekerjaannya pendek gitu. Pendek ya, dan itu juga nggak terlalu banyak makan inian lah, terutama las ya. Ya, rata-rata kan paling cuman siram dan ngesol lah gitu ya. Ya, kalau khusus Honda Nova kemarin sih itu detailing masuknya ya, detailing pekerjaan-pekerjaan. Ya mungkin di bengkel lain nggak mau tuh ngerjain kayak gitu. Iya. Nah kita ngerjain itu, jadi ya kepotong gitu. Nah ada update guys, Aircool Garage kedatangan PW merah. Ya. Dari mana itu Pak Rijal? Si merah itu kodok dari Medan itu. Waduh. Medan lagi Bung. Horas bah. Medan lagi kemarin kumis, lagi berprogres terus karena memang karena kumisnya semakin panjang, wah PR-nya makin banyak. Berarti kita update di kumis. Kita kodok merah Medan tahun 70. Tipenya 1300. Gimana tuh ceritanya tuh si kodok Medan itu? Wah, ini kodok Medan termasuk panjang ini. Ngobrolnya panjang. Tapi saya suka tuh sama orang yang mau di episode pertama ini mau restorasi, dia nggak mengambil suatu keputusan yang cepat, karena yang benar restorasi itu kan satu membutuhkan budget yang utama. Betul. Ya kan, butuhkan konsep. Betul. Terus yang ketiga juga pasti dia tuh mempertimbangkan, ya kan, ini mobilnya gimana, baiknya gimana. Betul. Begitu. Dan yang utama kalau saya lihat ya dia searching bengkel. Berarti dia udah observasi kita tuh lama. Udah lama observasi kita udah lama. Dia juga mungkin observasi ke bengkel-bengkel lain gitu. Semua kan keputusan kan ada di customer. Betul. Kalau kita kan masing-masing kita punya progres nih, prosesnya seperti ini, pengerjaannya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Itu aja yang kita update ya kan selama ini. Oh, berarti konsultasinya lumayan lama lah dengan lumayan. WA-WAan tuh tanya, ini mobil saya kenapa gini, begini. Jawab gitu. Kalau memang pas saya ada waktu buat untuk ngejawab lebih cepet, pasti saya jawab. Tapi kalau lagi agak lama ya berarti lagi ada kerjaan yang harus kerjakan. Karena memang beberapa YouTube kita gitu ya, ada TikTok, ada YouTube, ada juga di Facebook. Nanya singkatnya berapa biayanya, ya kita agak susah tuh untuk menentukan harganya, biaya gitu. Nah ini bisa terjawab mungkin ya. Nah ini kodok Medan ini observasinya, konsultasinya lama gitu. Nah ini mungkin terjawab untuk sobat Aircool. Kalau sekedar nanya biayanya berapa, kita nggak bisa jawab karena harus melihat si mobilnya. Terus videoin, mana-mana yang harus dikerjakan kan. Bodinya kita kan mesti, wah ini bodi ternyata harus body repair lah. Mana yang masih bisa kita tangani body repair, kita tangani. Tapi kalau sudah nggak bisa, ya mau nggak mau harus ganti body part. Ya kan? Berarti setelah si usernya ini kirim video, kirim foto, katanya si mobil ini naik kapal laut apa gimana? Jadi dikirimnya tuh pakai kapal laut. Jadi terakhir saya kontak-kontakan sama dia, oke, dia bilang, oke Pak, kemungkinan mobil nanti saya kirim ke Bogor. Oh, di apa tuh? Di Subang ya? Itu mendaratnya ya? Mendaratnya di sana, di Subang. Di towing ke kita di Aircool. Jadi Aircool. Prosesnya tuh setelah konsultasi dengan Pak Rijal gitu ya. 3 hari kemudian dia kirim. Masuk jadwal ada kapal ke Subang. 3 hari kemudian dia kirim.
Perjalanan sekitar kemarin 5-6 hari. Oke. Dari Belawan ya. Nah ini mungkin buat yang di luar pulau gitu ya, Medan atau mana ada case kayak gini bisa tuh seperti itu ya, kita koordinasi dengan apa namanya diangkut oleh kapal laut lah gitu ya. Kapal laut. Nah kalau untuk yang di naik kapal laut begitu, kita towingnya nanti kita ini aja share budget untuk towing ke Bogornya, kita 50-50 jadinya. Begitu juga dengan pulangnya lah, kita 50-50 gitu kan, karena kan memang kalaupun saya ke sana pun juga terlalu jauh makan waktu, ya kita biaya juga sama aja, ya kan? Kosnya sama aja. Iya, belum nanti kita harus bawa teknisi, kita harus kawal juga kan, kalau towing kita nggak pusing gitu. Betul. Langsung nyampe ke sini, kendalanya apa udah tinggal langsung eksekusi nanti. Akhirnya si Kodok Merah nih nyampe di Airul Galat dengan selamat lah. Ya. Nah, cerita singkatnya dari Medan sudah koordinasi lama, terus diatauin ke Bogor. Nah, mulai deh drama dimulai. Sudah mulai dikelupas dong. Udah mulai sebagian. Ini yang dikelupas yang bermasalah dulu, yang dari info dari ownernya juga kan. Betul. Penasaran juga, kita pengen tahu. Kita observasi kan, ternyata udah ketemu mulai ketemu gitu. Nah ini nih udah mulai drama dimulai. Pas sudah datang foto video kan ya kebentuk masih PW lah. Iya. Pas sudah di politik, ini lagi mana dicari jauh. Ternyata si Merah ini apa aja sih yang jadi ini ya apa namanya? Yang fokus utamanya PR. Iya. Yang fokus utamanya ini adanya sebenarnya di bagian kanan pilar A sama atapnya. Pilar A kanan. Pilar A kanan, ya. Sampai ke atap. Nah itu kayaknya saya curiga gitu karena ya banyak kejanggalan di situ. Kayak nat talangnya udah nggak ada, udah rata semua. Terus bentuk dari atapnya udah agak berbeda, depannya pun juga sama. Ya bisa dilihat di video karet kacanya pun nggak. Iya nggak sesuai. Ini sih antara dua. Iya. Mungkin dulu pernah ketiban pohon atau ketiban inian kali ya. Benda berat apa? Ya benda berat mungkin tembok rumah atau gimana. Iya. Atau kalau keropos sih ngelihatnya soalnya nggak begitu parah-parah banget sebenarnya keroposnya. Kayaknya pilarnya agak geser gitu lah. Iya, pilarnya geser gitu, tapi bisa kita perbaikin ini. Oke, itu yang bisa jadi catatan paling PR. Paling PR itu. Karena kalau itu tidak dibenarkan, kaca tidak akan maksimal. Semuanya nggak bener tuh nanti tuh sampai pintu frame kaca depan, kaca samping sama belakangnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Terutama kaca depan tuh karena nggak mungkin masuk ya. Nah, sama PR keduanya ini spakbor sama apron depan. Spakbornya bukan pakai punya 1300 ternyata. Ternyata ini bukan 1300, tahun berapa nih Pak Reza? Enggak, sebenarnya 1300 tapi bumper spakbor depannya bukan pakai 1300 punya. Punyanya 1274. Iya. Gitu. Berarti jadi PR kedua. PR kedua itu. Nah, PR ketiganya yang utama itu adalah di ruang mesin. Oh, ruang mesin. Ya, ruang mesin. Ini mesinnya soalnya mesin sudah 1600. Jadi agak gede. Ya, jadi agak gede. Jadi dia nempel ke apron kiri kanannya. Makanya besok akan digedein sekitar 3 cm bagi 2 lah nanti gitu. Iya. Berarti utama pilar A, terus apron depan, ruang mesin ya. Ruang mesin, seperti itu. Nah, itulah tuh yang akan jadi mulai cerita nih. Proses restorasi PW itu sama Kodok beda ceritanya. Beda cerita masing-masing. Gitu. Dan nah ini ada tantangan, masing-masing punya tantangan juga. Iya betul. Body repair lah gitu. Kalau secara basic sih mobil masih bagus ya. Duduknya juga masih hanya salah ini. Nah ini kan kalau lihat di sekarang tuh kita udah kelotok. Ternyata pas dikelotok pintu sama belakang normal-normal aja kok tinggi. Tapi kemarin kenapa dempulnya bisa 2 cm? Iya tebel banget. Tebel banget, dibalutnya tebel gitu. Betul. Terlalu dibalut kalau menurut saya. Nah itu ya salah satunya mungkin kerjanya dulu mereka nggak ngerti. Padahal secara setelah dikelotok bisa dilihat tuh ya. Iya. Natnya tuh antara pintu sama bodi belakang itu rata, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya di mana gitu sampai 2 cm lebih gitu kan. Oke.
Nah, itu bagian pintu juga kan bawahnya udah sebagian kelas tuh. Iya. Nah, itu kiri kanan nanti kemungkinan kita akan ganti tuh. Nah, ini buat diangkat juga Pak Rija berarti? Angkat nih. Angkat. Diangkat. Kita angkat. Jadi ya itulah tantangannya di setiap mobil PW Kodok tuh ya beda-beda. Ya. Kita ada kan lagi ngerjain si hitam putih Cinere, ya. tantangannya lain. Datang lagi merah. Ya. Apa namanya? Kombi dari Medan lagi, tantangannya lain lagi. Jadi bukan hanya sekedar merestorasi, ya udah dempul segala macam. Bukan. Ya itu harus membalikin lagi kan, yang jadi tantangannya. Dan ini juga kan terkadang orang ada bilang wah merasa mobilnya dibacain gitu kan, kejelekan. Bukan kejelekan, orang dia datang ke tempat kita mau restorasi. Oh iya. Mau membenarkan, kan kita ngasih tahu yang salah. Iya benar. Bener kan? Iya. Bukannya ngebacain kejelekan orang. Jadi kalau menurut saya ada orang yang berpikiran gitu udah terlalu itu sih negatif duluan. Sih, terima kasih banyak buat netizen Budiman, berarti concern, berarti mereka memantau kita Pak Rija. Iya kan. Benar. Kalau suara netizen kan ya sah-sah aja lah. Ya karena memang kita orang penghobi gitu ya, untuk bisa bagaimana si customer ini merasa terlayani, terus juga berkonsentrasi juga kita sesuai dengan fakta kendaraannya. Betul. Ya kita sampaikan ini kondisinya gitu. Ya sampai pada saat ini setiap orang yang mau restorasi di saya kasih tahu ini akan diupdate di media sosial. Ya kalau nggak mau diupdate ya saya nggak ngerjain. Iya. Mudah aja, bukannya nolak kerja gitu kan. Betul. Ya karena ya ini bagian dari kita sebagai penghobi gitu. Iya. Bagaimana kendaraan yang kita restorasi di Airpool ini bagian dari kendaraan sebagai kendaraan kita. Hal-hal kecil gitu ya. Kan kalau buat saya begini, hal sekecil apapun seseorang sudah bekerja, ya hargailah, masalah bagus atau tidaknya kan itu kan nomor 100. Betul. Kan kita bisa lihat di situ orang kerja, orang ngapain, prosesnya seperti apa ya kan. Itu yang kita hargain, karena saya juga menghargain orang-orang saya yang kerja gitu. Ya maksimalnya saat ini udah seperti itu segitu, dan menyesuaikan budget. Betul. Gitu. Karena kita bukan ada sifat tricky. Iya, nggak ada triki-trikian, nggak ada. Ya karena dasarnya hobi. Iya, cuma hobi doang ya. Hobi ya kita bisa tuangkan, mudah-mudahan pada user ya mulai percaya gitu ya. Iya. Itulah dari jauh-jauh dari Medan Pak. Kalau saya sendiri sih mikir kali ya. Apa namanya? Ya makanya saya terima kasih gitu kan, apalagi yang udah jauh-jauh gitu kan, percayain kita ya. Pokoknya mobil kita kerjakan gitu kan, dan menyesuaikan kondisi mobil lah. Waktu target tetap target. Tapi kalau kenyataan setelah mobil dibongkar semua di luar perkiraan kita, mau nggak mau ya waktunya aja sih agak mundur dikit, tapi pengerjaan progres tetap berjalan. Karena kondisi lah. Ya kondisi itu. Yang kemarin juga kan kita ada satu tukang las kita sakit tuh, terlalu lama. Ya kan, terus yang kedua baru dapat lagi nih tukang las gitu pengganti. Cadangan lah gitu. Ya, makanya kita update, kebetulan juga kita kedatangan kodok dari Medan warna merah ini. Ya itu loh, karena ya kita memang tetap mengupdate, semuanya tetap mengupdate. Ya. Cuman ya kendala yang ada tuh kan ya memang kita nggak bisa prediksi, dalam arti ternyata wah ini partnya yang lama gitu. Ada bagian partnya yang lama, ada juga yang memang ditunggu lama juga ya, mulur karena memang kondisi, term of kondisi itu. Wah, semakin seru nih Airpool Garage nih. Ya mudah-mudahan lah diberi kelancaran lah gitu kan. Saling inian lah, dukung istilahnya. Seru. Jadi ya berarti sekarang kerok mulai terus. Udah mulai kerok dulu nih ya. Yang utama kemarin itu yang saya bilang kerok, yang bagian yang bermasalah dulu. Ya kan. Nah setelah ini udah ketemu semua, udah besok udah mulai kerok. Seperti biasa aja, kelihatan lah kita kelihatan sampai dengan ya kurang lebih 2 minggu ini lah ya. Iya 2 minggu ini, makanya kita juga akan kejar nih pertengahan bulan. Insya Allah ada yang masuk lagi gitu. Jadi tempatnya mau dipakai nih. Biar dia posisi di belakang, lari ke depan. Seru, kedatangan kombi, kedatangan kodok. Kemarin Jepangan gitu ya. Lagi rame Jepangan. Apa aja lah sebenarnya.
Ya karena kita baik lagi kita ulangi penghobi ya senang mengedukasi informasi, kita juga belajar banyak dari sini ya. Karena setiap mobil kombi, PW kodok, Jepangan beda-beda kondisinya. Betul. Tapi ya itulah makanya ilmu terus, gitu. Nggak pernah putus, alhamdulillah. Siap. Dapat gitu. Lama hampir 2-3 bulan kali kita update. Ada 2-3 bulan. Kali ini dan kebetulan ada kodok Medan 70 1300. Iya. Luar biasa. Mantap nih. Ini lagi banyak main 1300. Semua beda tahun aja. Lagi digoreng-goreng, Bos. Goreng-goreng. Goreng 1300. 1300 goreng terus. Siap, Pak Rijal. Oke, Pak Rijal, kita sedikit serius masalah angka. Kemarin ada yang ya karena variatif lah ya. Harga itu variatif. Baik lagi ke kondisi mobil. Betul. Untuk yang merah Medan ini, estimasi budget di berapa, Rijal? Sekitar 125. Kurang lebih sama lah ya. Iya sama. Walaupun sekarang masih kondisi si pilarnya perlu PR. Ya, PR itu udah jadi satu kesatuan aja lah, udahlah gitu kan. Jadi kecuali kalau ada penambahan misalnya bikin rooftop atau motor, itu beda lagi. Oh, berarti 125 itu di luar dari interior. Di luar. Itu hanya nge-repair aja, body repair sampai jadi gitu sampai jadi. Di luar mesin, kabel ya. Luar mesin dan kabel. Nah, itu kurang lebih segitu sobat Aircool untuk body repair khususnya ya di kodok 70 dari Medan. Oke, Pak Rijal. Ya. Gat cerita padat. Kita part satunya di kodok Medan ini. Ya. Kalau ada yang mau nanya lagi kira-kira mau masih terima nggak nih kombi apa kodok? Rencana sih lagi full nih. Nah ini pertengahan juga kamu datang gitu. Ya udah, karena udah janjinya juga lumayan udah lama gitu kan. Ya kita yang penting orangnya dia nggak minta buru-buru memang. Kita berani. Kalau nggak buru-buru boleh. Tapi kalau pengen cepet tahan dulu aja. Nanti tahan dulu nunggu 2 mobil kelar nih. Bukannya ria karena memang tempat ya. Ya tempat terbatas. Jadi takutnya juga kelamaan kan nggak enak. Iya. Jadi kalau nggak buru-buru sih boleh-boleh aja. Tapi kalau mintanya buru-buru kayaknya mending tahan dulu. Nunggu sampai awal tahun kali. Awal tahun lah kalau menurut saya sih. Awal tahun. Oke Pak Rijal, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau kontak di nomor berapa Pak Rijal? Di WA 0812 9009 1972. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Rijal. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.